Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-22 Ramadan dan juga ada kewajiban yang akan kita tunaikan menjelang hari Idul Fitri, yaitu yang dinamakan zakat fitrah. Apa pentingnya zakat? Apa manfaat dari zakat tersebut? Sehingga Allah menyandingkan zakat itu terhadap ibadah-ibadah lainnya. Ada ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Ada ibadah yang berhubungan dengan manusia, yaitu hablum minan nas. Sehingga Allah banyak sekali menyebutkan di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Zakat itu disandingkan dengan salat. Ibadah sesama manusia disandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lihat bahwa Idul Fitri, yaitu hari raya umat Islam yang kita ketahui adalah ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, di mana kedua hari raya tersebut disandingkan juga dengan ibadah kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada sesama manusia, bahkan solidaritas kita kepada manusia. Ya. Kalau di Idul Fitri sebelumnya kita pasti tahu akan menunaikan zakat fitrah, bahkan sebagian ada yang menunaikan zakat mal. Sedangkan dalam hari raya Idul Adha ada juga kita disunnahkan untuk berkurban, dianjurkan untuk berkurban, di mana daging kurban tersebut kita nikmati bersama, bahkan kita berikan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita, bahkan sesama umat muslim di seluruh dunia menikmati daging hewan kurban yang kita kurbankan. Nah, dalil zakat sendiri di dalam Al-Quran disebutkan, salah satunya terdapat di surat At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha innas salata sakanan lahum. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan. Nah, di sini disebutkan sebagai sedekah. Zakat dan sedekah memiliki arti yang sama. Ya, di mana zakat diartikan bahwa sedekah yang bersifat wajib. Ya, sedekah yang bersifat wajib adalah zakat, gitu ya. Di mana di situ ada syarat-syarat tertentu, syarat dikeluarkannya, syarat objeknya, syarat subjeknya juga disebutkan secara detail. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Manfaat zakat disebutkan di dalam ayat tersebut adalah membersihkan dan juga mensucikan. Apa bedanya bersih dan suci? Bersih itu adalah menghilangkan dosa-dosa, ya, menghilangkan kekurangan-kekurangan apa yang ada di dalam harta kita. Sedangkan mensucikan itu membersihkan lebih bersih lagi, bahkan menambah keberkahan dari harta kita, menambah manfaat dari harta kita, bahkan menambah manfaat dari jiwa, agama, baik kita maupun keluarga kita. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bahkan zakat itu menjadi rukun Islam yang keempat, ya. Apabila kita tidak menunaikan zakat, mengingkari zakat, itu sama saja kita meruntuhkan rukun Islam kita. Rukun Islam kita tidak sah, keislaman kita tidak sah. Sehingga pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada beberapa golongan dari masyarakat Islam sepeninggal Rasulullah mengingkari untuk membayar zakat, ya, bahkan datang sendiri kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak mendeklarasikan untuk tidak membayar zakat. Bahkan seketika itulah Abu Bakar As-Siddiq memberikan pendapat bahwa orang Islam tidak bisa dipisahkan antara sholat dan zakatnya. Sehingga apa? Sehingga orang yang menentang zakat tersebut diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq beserta para sahabat dan juga pengikut Rasulullah SAW yang masih lurus, sama seperti memerangi orang-orang yang murtad dari jalan
Islam, gitu ya. Demikian juga yang diperlakukan Abu Bakar As-Siddiq, berpendapat bahwa sedemikian pentingnya harta zakat itu ditunaikan. Nah, kemudian dari ayat tersebut disebutkan bahwa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Salah satunya adalah manfaat dari zakat. Kita tahu bahwa zakat itu ada dua subjek dan objek ya. Subjeknya adalah muzaki dengan istilah muzaki, objeknya adalah dengan istilah mustahik ya. Kita tidak akan membahas detail apa itu zakat ya, bagaimana itu zakat apa saja, syarat-syaratnya apa saja, tapi mungkin dengan kesempatan yang singkat ini kita hanya membahas bagaimana manfaat zakat untuk kehidupan sehari-hari, baik itu muzaki ataupun mustahik ya. Kita lihat sendiri dari mustahik ya. Baik, kita lihat sendiri dari muzaki ya. Muzaki yang pertama, bagaimana orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Orang mengeluarkan zakat, apa manfaatnya ya, disebutkan di dalam Al-Quran, tutahhiruhum wa tuzakkihim ya, dibersihkan dan juga disucikan ya. Dari apa? Dibersihkan dari dan juga disucikan dari sifat kikir ya. Sifat kikir, pelit ya. Sifat sombong atas harta yang dimilikinya lebih baik daripada harta orang lain. Kemudian sifat angkuh, beranggapan bahwa hartanya adalah harta milik dia selamanya, hasil jerih payah dia, tidak ada satupun hasil dari peran dari orang lain, bahkan ada tidak mengingkari peran dari Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya tersebut ya. Terus kemudian adalah membiasakan untuk menepati janji apabila terdapat hak kepada orang lain. Jadi kalau kita punya kewajiban terhadap orang lain, kita senantiasa akan menunaikannya sebagaimana kewajiban tersebut ya, sebagaimana persyaratan tersebut, bahkan sebelum jatuh tempo atau tenggat waktu yang telah ditentukan. Demikian juga zakat ada kadarnya, ada syaratnya, ada jatuh tempo yang harus ditunaikan sebelumnya gitu kan. Nah, demikian juga zakat akan memberikan manfaat bagi muzaki untuk menunaikan segala macam hak ya, sehari-hari kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap harta yang kita miliki ya. Di mana Allah berfirman bahwa apabila kita bersyukur, kita akan ditambah ya. Apabila kita tidak bersyukur ya, Allah akan mengancam dengan azab yang pedih. Inna adzabil syadid. Yang terakhir adalah bagaimana zakat itu mendekatkan antar dua golongan masyarakat ya, yaitu golongan yang mampu dengan tidak mampu. Sehingga apa? Sehingga kedekatan ini akan menghindari kesenjangan sosial yang ada di masyarakat ya. Dimana yang kaya itu semakin kaya, dengan kekayaannya dia sombong, dia kikir. Dimana yang miskin itu semakin miskin, dengan kemiskinannya itu dia menjadi apa? Menjadi menghalalkan segala cara gitu ya. Terus kemudian manfaat berikutnya adalah bagi mustahik. Bagaimana zakat itu bermanfaat bagi mustahik ke sehari-hari. Zakat itu yang pertama manfaatnya adalah menghindari dari kejahatan dan juga kekafiran dari orang-orang yang tidak mampu ya. Dimana orang yang ketidakmampuan ekonominya karena dengan kelaparan ya, karena tidak adanya uang, orang bisa bertindak segala macam, bahkan yang haram pun dia kerjakan ya. Salah satunya adalah mencuri ya, membunuh, merampok gitu kan, bahkan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kefakiran lebih dekat dengan kekafiran ya. Banyak sekali orang-orang yang fakir ya, karena keterpaksaan keadaan ekonomi dia menjadi kafir ya. Kemudian yang kedua adalah dengan zakat tersebut, dengan kemampuan mencukupi kebutuhannya diri sendiri,
maka dia akan tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika perut tidak lapar lagi, insya Allah ibadah akan semakin khusyuk. Gitu. Kalau perut dengan ibadah dengan kekurangan, ya, perut dengan lapar, gitu kan, kekurangan uang dan lain-lain, ibadah kita kepada Allah menjadi akan kurang nantinya, karena pikiran kita terpecah. Yang ketiga adalah bagaimana zakat itu meningkatkan taraf hidup daripada mustahiknya. Jadi ada beberapa zakat yang dikelola sebagai salah satunya menjadi zakat produktif. Ya. Ada salah satu instrumen, ya, zakat itu menjadi zakat yang minimum kehidupan, menghidupi secara minimum, yaitu zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah dan juga fidyah, salah satu instrumen selain zakat. Zakat fitrah yaitu konsumsi makanan bahan pokok secara minimal. Kemudian ada zakat produktif, sehingga apa? Sehingga si mustahik ini bisa menggunakan harta zakatnya bisa dengan usaha yang halal, sehingga dengan harta zakat tersebut bisa melipat gandakan harta yang halal tersebut dengan usaha yang halal dan juga baik, sehingga apa? Ekonominya terus berkembang. Bahkan suatu saat ketika mustahik itu bisa memanfaatkan harta zakat yang dengan baik, bisa meningkatkan taraf hidupnya, bisa jadi dari dia sebelumnya mustahik, nantinya insya Allah kemudian dia akan menjadi muzaki. Ya, terus berikutnya muzaki menjadi karya yang dermawan, menunaikan zakat, gitu kan, kemudian memberdayakan orang miskin lainnya, kemudian meningkatkan taraf hidup orang miskin lainnya. Dan kemudian nanti yang keempat, sama seperti manfaat daripada muzaki, yaitu menghindari kesenjangan sosial. Bagaimana kedekatan antara muzaki dengan mustahik, ya, kedekatan baik secara sosial, ya, dengan instrumen apa? Dengan instrumen zakat. Orang memberikan zakat kepada tetangganya, kepada saudara seimannya, ya, dalam satu daerah tertentu, gitu kan. Ada pola interaksi, ya, yang dimana si yang kaya menghindari kesombongan, kekikiran, gitu kan. Si miskin menghindari apa? Menghindari meminta-minta, ya, menghindari berbuat jahat kepada orang yang lebih mampu ekonominya, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga keharmonisan bisa tumbuh di antara golongan masyarakat muslim. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menerima segala amal ibadah puasa kita, zakat kita, tadarus kita, dan segala ibadah Ramadan, baik siang hari maupun malam hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.